Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Lutfi Abdul Latif dari kelas Matematika 5A dengan NIM 1908-105-004. Nah, di sini saya akan mencoba memaparkan hasil penelitian saya tentang efektivitas metode ceramah dengan metode ceramah bervariasi terhadap pemahaman siswa dalam pembelajaran matematika. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang mengajarkan kita tentang pentingnya berpikir kritis dan bernalar. Berpikir kritis inilah yang membuat matematika menjadi sulit dan tidak mudah dipahami oleh siswa karena memiliki sifat yang rumit dan abstrak. Nah, melihat fakta di lapangan seperti itu, maka mata pelajaran matematika ini sering dihindari kehadirannya oleh siswa. Nah, oleh sebab itu, guru harus memaksimalkan metode yang ada atau mencari metode yang lebih efektif untuk mempelajari mata pelajaran matematika ini. Metode ceramah. Metode ceramah ini adalah metode pembelajaran yang sering diterapkan oleh berbagai metode ceramah. Metode ceramah ini adalah sebuah metode pembelajaran yang mudah Metode ceramah adalah merupakan metode pembelajaran yang sering dipakai atau digunakan oleh guru pada semua jenjang pendidikan, terutama dalam mata pelajaran matematika, entah itu guru SD, guru SMP, atau guru SMA. Nah, metode ceramah ini adalah metode yang dimana guru berdiri di depan kelas, mengajarkan atau menuturkan secara lisan tentang materi yang akan diajarkan. Pada salah satu skripsi yang membahas tentang keefektivitasan metode ceramah ini, saya melihat bahwa nilai rata-rata yang muncul dengan sampel 32 orang itu memiliki nilai yang cenderung kecil, yaitu hanya 44,84 dari 100. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas metode ceramah dalam pembelajaran matematika atau pembelajaran yang lainnya juga cenderung kecil. Nah, oleh sebab itu, metode ceramah ini harus disandingkan dengan metode yang lain agar kekurangannya dapat ditutupi dan kelebihannya dapat dimaksimalkan. Selanjutnya ada metode ceramah bervariasi. Metode ceramah bervariasi ini adalah metode gabungan yang menggabungkan metode ceramah dengan metode-metode yang lain yang telah kita ketahui. Misalnya, metode ceramah disandingkan dengan metode demonstrasi atau metode diskusi. Nah, hal tersebut dapat menyempurnakan efektivitas metode ceramah tersebut. Nah, hal ini harus tetap diteliti. Apakah metode ceramah atau metode ceramah bervariasi yang lebih efektif dalam pembelajaran matematika ini. Yang kedua ada masalah dan pertanyaan penelitian. Nah, masalah penelitian yang saya angkat adalah metode ceramah sering dianggap sebagai metode pembelajaran yang buruk dan tidak efektif. Namun, pada dasarnya semua metode pembelajaran itu baik pada situasinya masing-masing. Nah, selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian yang saya angkat adalah apakah dengan memberikan variasi pada metode ceramah bervariasi dapat menjadikan pembelajaran lebih efektif daripada ceramah tanpa variasi. Yang ketiga ada tinjauan konseptual dan tinjauan teori. Yang pertama ada tinjauan konseptual. Metode ceramah. Konsep metode ceramah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip dari Syukron Makmum adalah sebuah metode atau cara belajar yang menekankan pada pemberitahuan satu arah yang dilaksanakan oleh pendidik terhadap peserta didik. Nah, selanjutnya menurut Beni Suhartono dan kawan-kawan, metode ceramah adalah sebuah metode konvensional. Metode konvensional ini adalah karena pada penerapannya atau komponen-komponen yang membentuknya adalah fleksibel. Tidak perlu memakan waktu yang cukup lama untuk menyiapkannya. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa metode ceramah adalah sebuah metode pembelajaran yang penyampaiannya dilakukan secara lisan dengan satu arah, yaitu dari pendidik atau guru terhadap peserta didik atau siswa.
Yang selanjutnya ada metode ceramah bervariasi. Menurut Usman, metode ceramah bervariasi adalah sebuah metode yang mengkombinasikan metode ceramah dengan metode yang lainnya, seperti misalnya metode ceramah disandingkan dengan metode tanya jawab atau metode diskusi atau metode demonstrasi, tergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Selanjutnya, menurut Arsyanti dan kawan-kawan, setidaknya ada 3 kelebihan metode ceramah bervariasi ini. Yang pertama, kelebihannya adalah guru dapat mengkolaborasikan metode ceramah dengan metode yang lain. Nah, hal tersebutlah yang secara tidak langsung membuat siswa tidak merasa bosan dan tidak jenuh pada saat di dalam kelas. Nah, yang kedua, metode ceramah bervariasi ini dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk bertanya tentang materi yang sedang dipelajari. Nah, yang ketiga, metode ceramah bervariasi ini memberikan atau mempunyai kelebihan, yaitu dengan membandingkan pengetahuan faktual dan pengetahuan konseptual dengan cara menggunakan metode ceramah dan metode demonstrasi. Pemahaman siswa. Pemahaman siswa ini adalah sebuah dasar atau landasan bagi siswa itu sendiri untuk memahami sebuah materi yang akan dipelajari. Pemahaman siswa ini sangat-sangatlah penting bagi siswa itu sendiri. Karena jika kita paham terhadap permasalahan yang ada, maka kita dapat melanjutkan atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Akan tetapi, jika kita tidak paham apa yang sedang dibahas, maka kita tidak akan mengerti apa maksud dan tujuan permasalahan tersebut. Yang terakhir ada pembelajaran matematika. Asep Hermawan mengemukakan bahwa konsep pembelajaran adalah suatu proses mengajar yang dilakukan secara 2 arah. Satu arah dilakukan oleh pendidik atau guru dan satu arah lainnya dilakukan oleh siswa atau peserta didik itu sendiri. Menurut Andri dan kawan-kawan, matematika ini merupakan ratunya ilmu dan pelayan ilmu. Oleh sebab itu, matematika merupakan ilmu pengetahuan yang sangat-sangat dibutuhkan kehadirannya oleh semua jenjang ilmu, terutama ilmu sains dan teknologi. Maka dapat disimpulkan pembelajaran matematika merupakan suatu proses pengajaran yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan berupa berpikir dan bernalar atau matematika. Selanjutnya ada tinjauan teori. Teori belajar kognitif adalah sebuah teori yang mendasari pengembangan metode ceramah atau metode ceramah bervariasi. Menurut teori kognitif ini, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Selanjutnya, menurut Siregar dan Hartini, pada tahun 2013, ia menyatakan bahwa proses yang disebutkan di atas merupakan proses yang tidak terpisah-pisah, tapi melalui proses yang mengalir, bersambung, dan menyeluruh. Yang keempat, ada riset terdahulu. Riset yang pertama adalah dilakukan oleh Resmi Nopita pada tahun 2014 yang memiliki judul efektivitas penggunaan metode ceramah bervariasi dalam meningkatkan operasi perkalian bagi anak berkesulitan belajar. Nah, di dalam penelitian tersebut terdapat 3 hal yang menjadi isi atau kesimpulan dari penelitian tersebut. Yang pertama adalah hasil belajar siswa mengalami peningkatan setelah diterapkannya metode ceramah bervariasi. Nah, yang kedua adalah efektivitas metode ceramah bervariasi ini sangat tinggi, sebesar 95%. Nah, yang ketiga, terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan metode ceramah bervariasi dengan kesulitan belajar siswa tersebut. Selanjutnya, ada penelitian yang dilakukan oleh Ade Asri pada tahun 2013 yang memiliki judul penelitian penerapan metode ceramah bervariasi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran PKN. Studi deskriptif siswa kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 1 Cimalaka. Nah, dalam skripsi tersebut terdapat 5 hal yang menjadi isi atau kesimpulan pada penelitian atau skripsi tersebut. Yang pertama, memahami SK dan KD merupakan salah satu hal terpenting dalam menerapkan metode ceramah bervariasi ini. Nah, yang kedua ada kelebihan
metode ceramah bervariasi seperti membantu siswa lebih aktif, membantu siswa lebih komunikatif, membantu siswa lebih kreatif dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, yang ketiga tentang alokasi waktu pembelajaran yang dirasa kurang dapat mengakibatkan guru tidak bebas dan cenderung tidak dapat memaksimalkan waktu yang ada. Nah, yang keempat ada siswa yang ditawarkan guru adalah guru dituntut harus mengoptimalkan kegiatan pembelajaran ini dan memberikan pancingan pada siswa serta suara guru harus dapat terdengar oleh keseluruhan kelas atau keseluruhan yang ada di dalam kelas tersebut. Nah, yang terakhir, metode ceramah tidak hanya penuturan guru saja, tetapi harus divariasikan agar proses pembelajaran yang menyenangkan itu dapat terjadi. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Sri Sutarsih 2013 yang berjudul Pengaruh Penerapan Metode Ceramah Bervariasi Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS di SMK Al-Hidayah Lestari. Nah, isi penelitian tersebut adalah memiliki 2 buah butir. Butir pertama ini melibatkan sebuah data yang terdapat dalam sebuah pretest dan posttest. Peningkatan hasil pretest ke posttest sebesar 37,66%. Nah, butir kedua berisi tentang berfokus pada perhitungan hipotesis yang di dalamnya berkesimpulan bahwa metode ini memiliki pengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Hal tersebut didukung dengan adanya fakta bahwa metode ceramah bervariasi dapat merubah siswa pasif menjadi aktif dalam proses pembelajaran. Nah, yang kelima ada desain dan model penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Desain penelitian yang saya gunakan adalah desain penelitian kuantitatif komparatif. Metode kuantitatif adalah metode konvensional. Alasannya adalah metode ini sering digunakan dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, atau sudah lama menjadi hal yang sering digunakan dalam sebuah proses penelitian. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang menitik beratkan pada fungsi perbandingan, misalnya membandingkan 2 buah atau lebih variabel sekaligus, sehingga pada akhirnya kita sebagai peneliti tahu perbedaan atau efektivitas atau kegiatan atau peristiwa dari 2 buah variabelnya. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah metode ceramah bervariasi, dan pemahaman siswa. Nah, selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah teknik pengumpulan data kuesioner. Instrumen pengumpulan data yang saya angkat atau yang saya gunakan adalah angket. Angket tersebut akan disebar ke siswa dengan tujuannya adalah melihat hasil pretest maupun posttest. Selanjutnya adalah sumber data. Sumber data yang saya pakai adalah data primer dengan subjek 40 orang siswa dalam satu kelas. Teknik pengambilan sampel yang saya gunakan adalah pervasive sampling. Nah, menurut Sugiono dalam bukunya pada tahun 2009, pervasive sampling adalah sebuah metode yang menentukan sampel, biasanya berupa informan yang merupakan kunci dan dilakukan dengan sengaja dan bertujuan. Teknik analisis data yang saya gunakan adalah teknik uji statistika, yaitu uji Uman-Whitney. Menurut Nazir 2011, kriteria pengujian penilaian penelitian ini adalah HO diterima jika U-hit lebih dari U-tab pada taraf signifikan 0,005. Nah, sedangkan HO ditolak jika U-hit kurang dari sama dengan U-tab pada taraf signifikan 0,005. Selanjutnya yang terakhir ada referensi. Referensi yang saya pakai adalah 21 sumber, 6 buah buku, 2 skripsi, 1 modul, dan sisanya merupakan jurnal penelitian. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Dadah.